ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Akhwati fillah, insyaallah pada pertemuan kedua ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tauhid Mustawa Tsalis ya, dari silsilah Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyyah. Sebelum kita melanjutkan, bagi yang sudah setor maka 2 kali ya. Jadi setor di grup sekali, kemudian yang kedua di tes tatkala di Zoom ya. Untuk mempersingkat waktu, siapa ya, terlebih dahulu yang sudah setor di grup maka siap diuji, silakan. Bisa diangkat tangannya, raise hand. Untuk nama yang disebutkan Nurjana, Ajeng Widya, Mega Lestari, Umu Daniel, Umu Ubay. Baik, silakan. Umu Ubay ada ini, mana? Mega juga ada, dihidupkan mic-nya. Umu Daniel, kemudian Nurjana. Naam, Ustaz. Oh, Taib, Nurjana dulu ya. Apa arti dari taqarraba yataqarrabu? Artinya mendekatkan, Ustaz. Taib. Apa arti dari mustahiqqun? Mustahikun, yang berhak. Taib. Apa arti dari mudabbirun? Mudabbirun, mengatur ya, Ustaz. Taib, pengatur. Nah, Oh iya, bukan mengatur, pengatur, tapi Ustaz. Afwan. iya, fa'ilnya dia. Taib, barakallahu fik. Satu lagi, Umu Ubay, Mega, Umu Daniel yang sudah, kemudian Ajeng Widya. Iya, Umu Ubay. Mana Ustaz? Taib. Apa arti dari taklidun? Mengikuti Ustaz. Taib. Kemudian apa arti dari masdarun? Asal Ustaz. Ya, asal atau sumber ya. Kemudian satu lagi, apa arti dari mutaba'ah? Mengikuti. Taib. Barakallahu fik. Ya, cukup 2 orang Ustaz, saja. Nah, untuk yang belum, nanti insyaallah di pekan berikutnya ya. Jadi kita lanjutkan, kita sudah sampai di Samut Tauhid ya, bagian Tauhid. Di Tauhid di salah satu aqsamin hiya, untuk Tauhid ada 3 pembagian, yaitu awalan, yang pertama, al-imanu bi anna Allah huwal khaliqur raziqul mudabbirul ladzi yuhyi wa yumiit. Beriman bahwasanya Allah huwa, ya berarti dialah al-khaliq, sang pencipta, ar-raziq, sang pemberi rizki, al-mudabbir, sang pengatur, alladzi yuhyi wa yumiit, yang menghidupkan dan mematikan. Wa hadza yusamma tauhidar rububiyah. Dan ini dinamakan tauhid rububiyah. Jadi apa yang maksud dengan tauhid rububiyah? Ya ini, dia beriman pada Allah bahwasanya Allah sang khalik, memberi rizki, pengatur, yang menghidupkan dan mematikan. Li'annahu imanun birabbil ladzi yaf'alu ma yurid. Karena beriman kepada Rabb, ya, kepada Tuhan yang berbuat, ya, yaf'alu bisa berbuat, bisa juga melakukan, ya, atau mengerjakan, yang berbuat apa yang dia inginkan. Kalau dia, itu terjemahannya untuk Allah, pakainya dia, bukan iya ya, tapi pakai dia. Ini yang dipakai terjemahan untuk lafaz Allah ya, pakainya dia, dialah. Kalau iya itu untuk manusia ya, pakai dia.
Wa qad aqarra bihil musyrikuna fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh orang-orang musyrik telah mengikrarkan. Sini adalah tauhid ini. Jadi orang musyrik ini apa? Dia sudah mengikrarkan tauhid rububiyah. Kapan? Fi zamanin Nabi. Ya. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Qala ta'ala. Ya, yang maha tinggi berfirman, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Dan jikalau engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka? Pasti, ya, di sini ada la di sini ya. Pasti mereka akan menjawab apa? Allah, niscaya. Ya, bisa pasti, bisa niscaya lah di sini. Berarti orang-orang musyrik zaman dahulu beriman pada Allah, tauhid rububiyah. Nah, yang kedua, astanian, al-iqraru bi anna Allah subhanahu wa ta'ala huwal mustahiqqu lil ibadati wahdahu wa yusamma tauhidal uluhiyah. Mengikrarkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala huwal mustahiqqu lil ibadati wahdah. Dialah yang berhak untuk diibadahi satu-satunya. Jadi yang lain tidak berhak untuk diibadahi, hanya Allah yang berhak diibadahi. Nah, ini apa? Wa yusamma tauhidal uluhiyah, dan dinamakan tauhid uluhiyah. Nah, ini tauhid yang kedua. Wa huwa allazi waqa'a fihi al-khilafu bainal anbiya'i wa bainal ladzina ittakhadhu ma'allahi alihatan ukhra. Wa huwa allazi waqa'a fihi al-khilaf. Untuk tauhid uluhiyah terjadi padanya ada perbedaan, al-khilaf bainal anbiya, ya, di antara para nabi dan para orang-orang yang mengambil atau menjadikan bersama Allah Tuhan-Tuhan yang lain. Jadi dia menyembah Allah juga, menyembah kepada yang lain juga, beribadah kepada Allah juga, beribadah kepada yang lain juga. Khilafnya di sini, perbedaan yang sangat dahsyat. Maka tauhid uluhiyah di sini melebihi tauhid yang rububiyah. Wahdah di sini ada satu-satunya. Nah, ini yang nggak bisa nih orang musyrik. Tauhid uluhiyahnya dia tidak ada. Itulah bedanya kita dengan orang-orang yang menjadikan Allah Tuhan-Tuhan yang lainnya. Ya. Kita tidak boleh menyamakan sesuatu dengan Allah. Ya, tidak boleh. Salisan, yang ketiga, tasmiyatullah ta'ala bi asma'ihil husna wa sifatihil kamilatil lati wasafa biha nafsah. Menamakan Allah yang maha tinggi dengan nama-namanya yang baik, yaitu asma'ul husna, nama-nama yang baik. Wa sifatihil kamilah, dan sifat-sifatnya yang sempurna. Allati wasafa biha nafsah, yang dia mensifati dirinya sendiri. Jadi kita tahu itu adalah sifat Allah, nama-nama Allah ya dari Allah. Allah yang mensifati dirinya sendiri. Ya, kita tidak boleh ngarang-ngarang. Kita menyebut salah satu sifat Allah tapi nggak ada di Asmaul Husna dan sifatnya. Ya, maka ini tidak boleh. Ya. Wa wasafahu biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi sunnah. Ini terjemahannya, kalau di bahasa kita ini kan banyak koma ya. Kalau banyak koma itu terjemahannya di akhir saja, jadi di sini. Jadi langsung saja. Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mensifatinya di dalam as-sunnah. Kita tahu dari apa? Dari Allah menyebutkan dirinya. Yang kedua dari sunnah. Wa yusamma tauhidal asma'i was sifati. Dan ini dinamakan apa? Tauhid asma wa sifat. Nah, ini sensitif nih. Kalau sudah pembahasan tauhid asma wa sifat, wah ini sensitif. Kalau pertama kedua sudah jelas ya. Kayak di sini untuk awal tidak disebutkan tentang pembahasan yang mendalam tentang asma wa sifat. Itu nanti. Kemudian surutu sihhatil aqidah. Syarat-syarat sahnya akidah. Atau benarnya akidah. Akidah kita terjemah akidah. Keyakinan. La takunul aqidatu sahihatan illa bi syartain.
Nah, terjemahnya akidah dulu. Ingat, kalau kita terjemahnya SPOK, ya, subjek, predikat, objek. SPOK, berketerangan, ya. Akidah tidak menjadi benar atau tidak sah kecuali dengan dua syarat. Kalau syartun, satu syarat. Syartoin berarti dua syarat. Syurutun berarti syarat-syarat jamak. Awwaluhuma, yang pertama dari dua syarat ini, humanya ke syartoin ya. Jadi yang pertama dari dua syarat tersebut yaitu apa? Al-mutaba'atu, itu mengikuti. Apa maksudnya? Wal maqsudu biha an yakuna kitabullahi wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam huma masdaru aqidatil muslim. Maksud dengan mutaba'ah ini, ya biha, haknya mutaba'ah, menjadikan kitabullah, ya, dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, keduanya ini sebagai sumber atau asas akidah seorang muslim. Jadi kalau ditanya akidahnya sumbernya dari mana? Dari kitabullah, Al-Quran, dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ijtihad di sini. Maka di akidah tidak ada ruang ijtihad, beda dengan fikih. Fala takunul aqidatu taqlidan liman yuhsinu bihi mudhanna minal aba'i wal masyayikh. Terjemahnya akidah dulu. Sama seperti tadi yang di awal di sini ya. Maka akidah terjemahnya yang enak, tidak boleh jadinya. Kalau ini kan tidak menjadi, ya. Kalau sini apa? Tidak boleh. Kalau tidak menjadi kurang enak. Maka akidah tidak boleh ikut-ikutan, ya, taklidan. Tidak boleh apa? Ikut-ikutan atau mengikuti atau juga meniru, bisa. Meniru siapa? Langsung ke sini, ke belakang sini. Minal aba'i wal masyayikh, yaitu para orang tua dan para syekh. Liman yuhsinu bihi mudhan, bagi siapa saja yang mengira atau menganggap, ya, yuhsin berprasangka, ya, kepada mereka ini, yaitu berprasangka, ya, baik, ya. Maksudnya apa? Kita tidak boleh mengikuti akidah ikut-ikutan. Kalau orang tuanya berakidah Mu'tazilah, ya maka kita tidak boleh ikut-ikutan, ya. Mu'tazilah juga akidahnya enggak, ya. Maka disinilah perlu belajar akidah. Kalau orang tuanya akidah, syekhnya akidahnya Murji'ah, maka kita tidak boleh menjadi seorang Murji'ah dan seterusnya. Itu orang lain menganggapnya itu adalah orang tua, sepuh, ya. Oh, udah pasti benar, belum tentu, ya. Ini udah syekh, belum tentu benar. Maka tadi, ya, dia harus dicek dengan apa? Sesuai tidak akidahnya dari kitabullah wa sunnah. Tadi ini mutaba'ah. Ini pentingnya mutaba'ah. Harus mengikuti. Mengikuti apa? Al-Quran dan sunnah. Maka untuk mengecek seorang akidahnya benar atau tidak, dia harus ini sumbernya, mutaba'ah ini. Ini pentingnya mutaba'ah. Sanihima, maka yang kedua, makanya di buku ini pertamanya adalah mutaba'ah. Kenapa mutaba'ah? Karena kalau dia sudah mengikuti Al-Quran dan sunnah, maka tinggal dia yang kedua mengatur apa? Keikhlasan. Ya tidak? Mengatur keikhlasan. Dia sudah benar, ya sudah mutaba'ah, tapi dia nggak ikhlas, maka percuma. Dia sudah ikhlas tapi nggak mutaba'ah, juga percuma, ya. Maka keduanya ini harus lengkap seperti sayap burung. Tidak mungkin burung itu terbang kecuali dengan sepasang sayap, ya tidak. Burungnya, ya, sayapnya cuma sebelah kanan doang, nggak ada sebelah kiri, nggak bisa terbang dia. Atau sebelah kiri saja, tidak ada sayap kanannya, tidak bisa terbang juga. Maka yang kedua sini, al-ikhlasu lillahi ta'ala fi jami'il a'mali wa tarkir riya. Ikhlas untuk siapa? Untuk Allah yang maha tinggi, ya, pada seluruh perbuatan-perbuatan atau amal-amal, meninggalkan riya dan nifak.
Nah, di sini ada footnote-nya. Apa itu nifak? Ini di paling bawah ada. Awalan ar-riya. Apa itu riya? An ya'mala syakhsu amalan liyarahun nasu wa fi'luhu ra'a yura'i. Riya adalah seseorang beramal dengan suatu amalan agar dilihat manusia. Pamer, tapi dalam hal ibadah. Kata kerjanya adalah ro'a yura'i. Yang kedua, an-nifaq huna, ya. Nifaq di sini adalah huwa izharul imani wa ikhfaul kufri wa fi'luhu nafaqa yunafiq. Nifaq di sini adalah menampakkan keimanan dan menutupi atau menyembunyikan kekufuran. Kata kerjanya adalah nafaqa yunafiqu nifaq. Nah, ini kedua ini merupakan penyakit hati, ya. Wahadani syartani, dan kedua syarat ini al-mutaba'atu wal ikhlasu. Itu mutaba'ah dan ikhlas. Yushtaratani fi kulli amalin minal a'mali as-salihati allati yataqarrabu biha al-muslimu ila rabbih wa khaliqih. Disyaratkan bagi setiap perbuatan, amal dari amal-amal soleh yang seorang muslim mendekatkan kepada Robnya, sang penciptanya. Nah, ini adalah dua syarat yang harus ada di dalam berakidah. Jika kita ingin akidah kita benar, maka harus memenuhi dua syarat ini. Harus dua-duanya. Akidah sumbernya mutaba'ah, dicek dengan mutaba'ah, dicek dengan keikhlasan. Itu tadi. Baik, sampai sini ada yang tidak paham untuk lafadznya, ada kosakata yang tidak diketahui, silakan ditanyakan. Paham semua ya? Tidak ada pertanyaan rupanya. Jika tidak ada pertanyaan, berarti anak anggap sudah paham. Karena sudah paham, kita lanjut ke at-tadribat. Ya, at-tadribat latihan-latihan. Ya, ini jamak ya. Dari tadribah. At-tadribul awal, latihan yang pertama, ya, imla kullan minal faraghati taliyati bil kalimatil munasibah. Isilah setiap yang kosong. Faraghat ini yang kosong. At-taliyah berikut al-kalimah kata. Ingat ya, kalau kalimah itu terjemahannya kata. Kalau jumlah itu kalimat. Al-munasibah cocok atau sesuai. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 soal. Nah, mencari di sebelah kiri. Ini kalimat kata yang cocoknya. Nah, ini yang digaris. Iya. Ini titik-titik ini. Ya, yang di sini pindahkan ke titik-titik. Baik, siapa yang mau mencoba? Ana mau coba Ustadz. Ya, silakan. Nomor 1. Ar-raqmul awal, Allahu wahdahu huwal mustahiqqu lil ibadah li'annahu takbirun. Yajibu Li'anahu. mudabbirun. Terus. Yajibu iqraran lahu wahdahu. Baik. Barakallahu fiik. Yang lain ada yang ingin mengoreksi atau sudah benar? Boleh menanggapi. Tadi jawabannya Allahu wahdahu huwal mustahiqqu lil ibadah li'annahu mudabbirun yajibu iqraran lahu wahdah. Masih belum benar atau sudah benar? Silakan. Yang lain ada yang ingin mengoreksi atau sudah benar? Yang penting coba saja ya, coba dulu. Salah mah belakangan. Baik. Kosakata yang tidak tahu apa ini di latihan ini? Silakan. Harus tahu dulu kosakatanya. Kalau tidak tahu kosakata nggak bisa nyusun. Li'annahu itu apa ya Ustadz? Karena. Oh, karena. Kalau yajibu Ustadz? Yajibu wajib, harus. Udah, apalagi? Ya, nomor 1 kita koreksi dulu ya. Jawabannya adalah Allahu wahdahu huwa al-mustahiqqu. Nah, ini jawaban. Al-mustahiqqu lil ibadati. Sudah benar. Jadi Allah satu-satunya, dialah yang berhak untuk
diibadahi. Li'annahu karena, nah di sini yang keliru nih sini nih. Li'annahu apa? Jawabannya adalah khaliq, karena sang pencipta. Yajibu al-ikhlas, ya, harus ikhlas kepadanya satu-satunya, bukan ikrar ya. Paham ya? Jadi harus ikhlas kepadanya wahdah di sini saja ya. Ikhlas ya, kalau ikhlas ya hanya Allah saja kan. Nggak boleh kepada yang lain. Nomor 2, Tanian. Silakan yang mencoba nomor 2. Nah, Ustaz. Iya, silakan. Min sihatin min Sihatil. sihatil min Til. sihat ya min sihatil aqidati tarku riyaun wan nifaq. Ya, tarkur riya'i bacanya. Oh, riya iya Ustaz. Iya, harokatnya salah. Nah, Ya, betul jawabannya. Masya Allah, barakallahu fiik. Gampang ya. Dari sahnya akidah atau benarnya akidah, ya, meninggalkan riya dan nifak. Baik, yang nomor 3, silakan. Yang lain, mau coba? Ana Ustadz. Ya, silakan. Ana nebak ya Ustadz ya. Nggak tahu nih benar atau enggak Ustadz. Nggak tahu Silakan. artinya soalnya. Nggak tahu artinya. Saya kasih tahu artinya. Tahu. Kenapa nggak nanya? Nah ini kan kayaknya baru ya Ustadz ya. Nggak ada di... Al-muwadhaf itu pegawai. Iya. Al-mutaakhir terlambat atau telat. Pegawai yang telat. Pegawai Kataba itu apa? Menulis ya. Artinya menulis. Iya. Kataba itu menulis. Pegawai yang telat menulis. Ya, titik-titik bi adamit ta'akhuri anil amal. Tidak telat dari bekerja. Adam itu tidak atau tanpa, tapi sini yang terjemahnya tidak telat dari bekerja. Maka apa jawabannya? Silakan. Pegawai yang telat menulis taklidu Ustaz. Taklidu bukan mengikuti pegawai masdar kali Ustaz. Bukan juga. Tidak ada yang benar. Satu lagi Bu, dapat botol. Ikrar Ustaz. Ikraron. Iya, betul. Ya, betul ya. Jadi pegawai yang telat ya, menulis ya atau mencatat. Menulis apa? Ikraron. Ikraron itu pernyataan di sini terjemahannya. Iya kan? Pernyataan tidak telat. Ya, tidak telat lagi dari bekerja ya. Jenis pernyataan gitu. Ikraron. Ikraron di sini terjemahnya pernyataan. Itulah bahasa Arab, beda kalimat, beda juga apa? Terjemah. Ya kan? Disesuaikan dengan bahasa kita. Sisanya kerjakan ya. Sampai habis tuh. Sampai tadribur robi nanti dikerjakan di screenshot saja. Kirim ke grup. Kita tutup dengan doa Fatul Majelis. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Jazakumullahu khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan Ustaz. Wa iyyakum.